Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gambaran umum. Gambaran umum pemrosesan transaksi. Ini ada 4 bagian yang akan kita diskusikan, yaitu pemrosesan transaksi, pencatatan akuntansi, teknik dokumentasi, dan sistem akuntansi berbasis komputer. Sistem pemrosesan transaksi ini dibagi 4 kali yang boleh kita jelaskan, yang mana 4 hal ini menunjukkan peran penting sebagai penyedia informasi untuk pelaporan keuangan. Jadi pelaporan manajemen internal dan pendukung operasi sehari-hari. Jadi merupakan yang penting juga dalam kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Pemrosesan transaksi untuk menghadapi jumlah transaksi keuangan yang jumlahnya banyak, kemudian harus efisien, organisasi bisnis mengelompokkan transaksi yang serupa ke dalam siklus transaksi. Jadi yang sering kita kenal ada 3 akun, kemudian siklus pengeluaran, kemudian siklus konversi. Ini yang lazim yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi ada pendapatan, ya pasti ada pengeluaran, ada yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian proses akuntansi, jadi yang sudah lazim juga, yang sudah kita pahami, itu dimulai dari dokumen, kemudian catatan ketersediaan dokumen ini, kemudian di buku catatan buku besar, kemudian dipindahkan ke buku besar, jadwal buku besar, kemudian disusun laporan keuangan, ya. Laporan yang sudah kita. Kemudian ada catatan akuntansi yang sudah selama ini itu dilakukan secara manual, dari sistem manual, kemudian juga audit dan sistem berbasis komputer. Untuk pencatatan yang dilakukan secara manual ini sudah lazim, yang sudah sering kita praktekkan, yaitu pencatatan buku besar informasi, ya. Kemudian sampai itu buku besar juga merupakan mekanisme untuk verifikasi keakuratan semua data akuntansi yang telah diproses. Bila setiap peristiwa dicatat dengan tidak benar dalam jurnal dan buku besar pembantu, itu akan menyebabkan kondisi saldo tidak normal atau out of balance. Ini yang harus dideteksi selama pembaruan buku besar. Dengan melakukan rekonsiliasi saldo dari akun buku besar pembantu, jurnal, dan akun pengendali secara berkala. Jadi kelengkapan dan keakuratan pemrosesan dari transaksi itu dapat dilihat secara formal, ya, dari proses transaksi secara formal. Kemudian jejak audit. Di jejak audit, kalau dengan sistem manual itu kita bisa melihat arsip dokumen yang ada di perusahaan. Jadi untuk apa? Bagi seorang akuntan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dia bisa menelusuri transaksi dari dokumen sumber ke laporan keuangan. Jadi jejak audit ini merupakan hal yang paling penting bagi seorang auditor, karena dia bisa memverifikasi, melakukan pengujian, ya, yang serupa kepada sebuah akun. Jadi apakah yang disajikan oleh entitas, oleh para perusahaan, manajemen perusahaan itu sudah sesuai dengan ketentuan atau dengan
sehingga nantinya para auditor akan memberikan opini atas keseluruhan tentang kelayakan, apakah layak untuk mendapatkan opini dari UTP atau tidak dari atas kinerja laporan keuangan. Kemudian ini sistem berbasis komputer, jadi catatan akuntansi di dalam sistem berbasis komputer disajikan dalam berbagai file. Jadi ada file master. Ada file master umumnya ini berisi data akun ya, seperti buku besar umum, kemudian buku besar pembantu. File transaksi ini adalah file sementara untuk menyimpan catatan akuntansi yang akan digunakan untuk mengubah, jadi mengubah atau memperbaharui data file master seperti pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas. Kemudian yang ketiga ada file referensi. File referensi ini untuk menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi, misalnya proses pergajian. Jadi kalau pergajian itu selalu ada kaitannya dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan atau pegawai, yaitu tentang kewajiban membayar pajak. Jadi kita sebagai pelancong sistem harus lihat juga tentang file referensi ini sebagai dasar dalam kita memungut pajak yang dibebankan kepada karyawan. Kemudian contohnya lainnya seperti daftar harga, kemudian faktur pelanggan, daftar pemasok yang diotorisasi, jadwal karyawan. Kemudian yang keempat ada file arsip, jadi berisi catatan akuntansi masa lalu. Jadi catatan akuntansi yang masa lalu yang dipertahankan ya untuk referensi untuk kita menyusun di masa yang akan datang. Contohnya apa? Seperti jurnal, informasi pergajian sebelumnya, daftar nama karyawan sebelumnya, kemudian catatan akun yang dihapus. Jadi catatan yang dihapus tidak harus diarsip. Kemudian buku besar periode sebelumnya. Kemudian mengkonversikan dokumen sumber itu ke bentuk digital untuk input data. Ini sangat penting, apalagi sekarang semua berbasis online, sehingga itu harus bisa ditelusuri jejak untuk kita mengaudit apapun transaksinya. Jadi auditor berusaha untuk mengevaluasi akurasi atas akun yang telah publikasi dalam laporan posisi keuangan. Kemudian ada teknik dokumentasi, jadi ada diagram arus data, diagram relasi entitas, badan ahli dan jadi DVD atau diagram arus data ini kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafik merupakan keahlian penting yang perlu dikuasai oleh para akuntan. Jadi diagram arus data kemudian yang menggunakan simbol-simbol. Jadi kalau arus data diagramnya itu menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan entitas. Jadi ada proses arus data, kemudian penyimpanan yang berkaitan dengan suatu sistem. Kemudian ada diagram relasi, yaitu entitas, diagram relasi entitas atau ER, entity relationship. Ini adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk menunjukkan relasi antara entitas. Entitas itu apa yang dimaksud dengan entitas? Entitas itu adalah sumber daya, sumber daya. Jadi sumber daya fisik, contohnya mobil, kas, atau persediaan, itu sumber daya fisik. Kemudian ada kegiatan
kegiatan itu berupa memesan, ya, persediaan, menerima kas, atau mengirim barang, itu kegiatan. Kemudian ada pelaku itu adalah staf penjualan, pelanggan, atau pemesan yang akan digunakan oleh organisasi untuk mendapatkan data. Kemudian ada badan alir, ya, atau flowchart, ini yang representasikan grafis, ya, ini dari sistem yang menggambarkan, mendeskripsikan relasi fisik, ya, di antara entitas inti. Jadi badan alir ini menggambarkan hubungan antara data input atau sumber seperti transaksi, program komputer, ya, file utama, dan laporan output yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian diagram tata letak record. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini kita record, kita rekam, digunakan untuk mengungkapkan struktur internal record yang membentuk file atau tabel basis data, biasanya menunjukkan nama, jenis data, kemudian panjang setiap atribut atau dalam record. Itu biasanya seperti kita ingin input, ya, di dalam portal kan pasti ada username, ada password, ya. Itu juga di dalam kita melakukan transaksi keuangan lainnya, ya, di ATM. Kemudian yang berikutnya ini sistem akuntansi berbasis komputer. Jadi di dalam berbasis komputer ini ada berapa yang sistem baik, ini sistem baru yang lama yang sudah ditetapkan, ada yang sistem real time. Jadi saat ini terjadi transaksi, saat ini juga akan dibuka dan dicatat. Kemudian ada proses alternatif, ya, dan proses dengan menggunakan program data secara real time. Kemudian ada juga proses secara real time code, ya. Apa bedanya? Perbedaan batch dan real time itu yang pertama di kerangka waktu informasi. Jadi kalau batch digunakan metode pemrosesan data dengan batch, ya, itu terdapat jeda antara waktu. Jadi kalau hari ini ada transaksi, itu dicatatnya bisa nanti atau besok terus. Kalau di real time, prosesnya dilakukan ketika ekonomi terjadi. Kegiatan ekonomi terjadi langsung, ya. Sumber data, kalau sistem batch itu lebih sedikit sumber data, seperti antitrust, ya, sedikit program pelatihan yang dibutuhkan juga sedikit. Kalau di real time lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian dari segi efisiensi operasional, record tertentu diproses setelah peristiwa terjadi. Jadi akan sedikit, ya, ada penundaan dari penundaan. Kemudian kalau real time itu semua direkod yang berkaitan dengan peristiwa diproses segera. Seperti kita, ya, langsung ambil data, langsung direkod, tercatat, langsung ada balasan bahwa dana kita sudah berkurang sekian, ya. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut. Dan jangan lupa setelah Anda tonton ini ada lagi yang belajar akuntansi, sistem informasi akuntansi. Itu jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.